mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa di surga, kami bersyukur boleh beribadah bersama-sama sore ini. Terima kasih karena kami masih bernafas. Itu berarti kami memiliki kesempatan untuk datang bersyukur kepadamu dan melihat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih dengan segala keberadaan kami tetap bisa angkat dua tangan kami dan berkata, Tuhan, Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Bukan uang kami, bukan jabatan, bukan kuat dan bukan gagahnya kami. Kaulah Tuhan yang abadi, yang kekal, kekasih jiwa kami, mempelai surgawi kami. I love you Jesus, I love you Father. Thank you Lord, thank you, thank you, thank you Lord. Ada hadirat Tuhan saat ini, dan di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Ketika roh ini menjamah saudara, engkau benar-benar merdeka. Merdeka dari rasa takut, rasa khawatir, keterpurukanmu, penyakit, hidup dalam dosa. Free in Jesus name. Merdeka dari segala intimidasi, ketakutan-ketakutan, roh-roh jahat, roh kegelapan, roh penyakit, roh bakteri, roh putus asa. Free in Jesus name. Saya perintahkan segala ketakutan, segala roh kelemahan, roh penyakit, go! In Jesus name. Di tempat ini ada Injil, ada kabar keselamatan, ada kelepasan dari roh-roh jahat, ada kesembuhan. Di Balikpapan, di tempat ini nama Tuhan ditinggikan, Injil diberitakan, kuasanya nyata. Biar segala telinga, semua mata melihat bahwa Tuhan Yesus tempat ini, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, melepaskan dan menyelamatkan. Amin. Sit down please. Shalom. Kalau saudara-saudara punya kenalan, kalau tadi pagi sampaikan bahwa kalau ada yang punya kerabat benjolan yang besar, coba rutin datang sebulan ke sini. Nanti diukur ya, nanti bisa mengecil itu. Oke ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, kalau ada kerabatmu atau saudara sendiri, tulangmu patah. Ya, coba datang 3 bulan rutin. Oke, nah sekarang saya mau bicara tulang yang patah. Jadi, yang patah tulang, bukan patah hati ya. Loh kok malah anak-anak kecil ya Kak? Oke. Mazmur 34 ayat 21. Kitab Mazmur 34 ayat 21. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Tidak ada satu tulang yang patah. Kau percaya? Percaya? Saudara percaya apa yang kelihatan? Vonis rongsen dokter yang retak patah? Atau percaya firman Tuhan? Langit bumi boleh berlalu, selembar kertas itu akan sobek, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau zaman perjanjian lama sudah melihat Imamat 22, ya, Tuhan itu tidak mau menerima hewan saja yang tulangnya patah. Oke ya? Persembahannya saja
yang hewan dikurbankan saja, Tuhan nggak mau terima kalau tulangnya patah. Oke, dalam perjanjian baru, Yohanes berkata, Yesus disalib, mati di kayu salib, tidak ada satu tulang yang patah. Saudara percaya, engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas yang perak, tapi dengan darah yang suci, nyawa yang kudus. Dia yang kaya adalah jadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya. Dia yang kudus adalah dihina, supaya kita yang najis diangkat menjadi anak kerajaan. Jadi kalau hewan saja, Tuhan tidak mau terima yang patah tulangnya. Saudara ditebus hari ini. Saudara bukan milik dunia. In Jesus' name, saudara menjadi milik Tuhan, ahli waris surga. Maka, Pastor, tulangku patah. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Bisa disembuhkan. Saya sudah melihat setiap hari kanker itu disembuhkan. Kanker lidah, kanker darah. Saya sudah melihat. Saya oleh anugerah Tuhan setiap hari berdoa untuk 5.000 orang sakit. Dan setiap hari yang tertangkap kesaksian itu bisa ratusan. Itu pun banyak yang terlewatkan karena begitu banyaknya orang-orang menyaksikan bahwa Tuhan itu penyembuh. Bukan not me, bukan saya, tapi Tuhan Yesus penyembuh. Nah, sekarang apa aplikasinya sebelum nanti Pastor berdoa ya, buat saudara-saudara sekalian? Apa yang kita bawa pulang sekarang? Ya. Dalam Bible mencatat Amsal 17 ayat 22. Ini ayat sebetulnya ayatnya banyak orang Kristen udah hafal, tapi saya mau potong sebagian menjadi fokus kita supaya kita mengerti kenapa banyak orang patah tulangnya karena ini, saudara-saudara. Ya. Nah, dalam teks yang umum mengatakan, oh ya, boleh. 1, 2, 3. Jadi ada kata patah tulang di sana. Ya, patah tulang. Jadi tulang itu patah, bisa nggak? Bisa. Ini sama halnya orang Kristen boleh kena santet. Sebetulnya nggak bisa. Tapi bisa kalau dia buka hati untuk setan duduk di sana. Ya jelas ya. Orang Kristen bisa nggak kena guna-guna? Dirasuk roh jahat? Nggak bisa sebetulnya. Kalau dia hidup dalam kebenaran. Kecuali dia buka hatinya dan berkata, masuklah iblis berpijak di sana. Contoh apa? Simpan benci, simpan dendam, simpan kemarahan, simpan dengki. Saudara-saudara, jangan tukar surga yang kudus, yang mulia itu dengan kebencian. Ada orang-orang ya, ini biasanya sih, saya nggak sebut suku lah, nggak boleh karena ini semua saya ada yang live ya. Ini karena Pastor Andy sekarang ini, imanku ini jadi perhatian Indonesia dan mancanegara. Jadi setiap kalimat yang keluar ini betul-betul disorotin oleh orang. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu, suku tertentu yang dia kalau marah begini, pokoknya marah, saya marah. Saya marah sama dia, sampai katanya dia, sampai dia mati, tidak mau kuampuni. Saya benci sama dia. Ini mah orang tidak pintar. Kenapa? Orang ini tukar surga dengan kebencian. Yang dibenci, yang didendam, baik-baik saja. Dia yang luka dalam. Kepahitan, Bible berkata 2 Timotius, kena kanker. Alkitab berkata, karena mulutmu itu mengakibatkan kanker. Jadi perkataan yang busuk itu, kalau kita simpan dalam hati kita, bisa kanker. Dalam 1 Yohanes 3:15 berkata, tidak ada pembunuh masuk surga. Nah, saya mau tanya dulu sini. Ya. Siapa di sini pernah membunuh? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, enggak ada. Angkat tangan dalam hati. Ada 1-2 orang. Oke. Tapi kalau saudara melihat, coba dibuka 1 Yohanes 3:15.
Ya, saya selesai di ayat ini. Oh ya, nanti setelah ini akan ada baptisan saudara-saudara yang mau dibaptis oleh Pastor Andy. Nanti saya baptis, nanti di aktenya nyusul, suratnya nyusul, fotonya nyusul. Dan setelah ini juga ada tadi disiapkan kolam di luar, ada doa pentahiran. Saudara-saudara, saya sudah pernah ngajar itu bulan lalu pentahiran bagaimana Naaman yang sakitnya keras ketika dia didoa ditahirkan, dia keluar dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Oke ya. Nah, oke, kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Tunggu, saya baca. Sekarang sekali tanya, siapa di sini pernah membunuh? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada ya? Betul. Saya cek. Baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Seru. Nah, siapa di sini benci saudaranya? Mulai jujur ada. Jujur itu keterbukaan awal pemulihan loh. Ayo. Siapa di sini yang benci mamanya, mantunya, mertuanya, AI-nya, CC-nya? Ayo. Setiap orang yang membenci saudara-saudaranya adalah pembunuh. Dan kamu harus tahu bahwa tidak ada pembunuh yang akan mewarisi hidup yang kekal. Jangan tukar surga dengan kebencianmu. Jadi sebelum kita berdoa bersama-sama, kalau ada kebencian, buang. Saya lihat ada wajah-wajah ini, wajah-wajah kebencian ini. Iya kan, saya kasih tahu kebenaran. Jangan marah sama saya. Maksudnya, ya udah, saya mau berubah. Karena benci itu membuat saya sakit, benci membuat saya itu hidup tidak damai, benci membuat saya tersiksa. Aku mau tidur, ingat dia, marah. Aku mau shopping, ketemu dia, benci. Lalu gini, A, B, C, aku benci kamu, gitu ya. Ya, model-model kayak begini, saudara-saudara, dia membuka pintu untuk roh kegelapan tinggal di hatinya. Kita berdoa, in Jesus name buat dia. Dia pulang sekali berkata, mari masuk, for setan, for ngana, semua masuk Jonas. Buang. Oke ya, kembali poin intinya. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi, kalau engkau susah, engkau membenci, engkau dendam, engkau sedang bukan hanya membuat tulangmu patah, tulangmu kering. Apa itu osteoporosis? Kata orang Manado, totofore. Obatnya di mana? Di saudara sendiri obatnya. Jangan patah semangat, jangan patah arang, jangan putus asa. Kata orang dunia, Belanda masih jauh. Masih ada harapan. Kalau engkau percaya hari ini, hati yang gembira adalah obat yang sangat mujarab. Saya mau ulangi sekarang. Orang yang gembira itu wajahnya kayak saya. Maksudnya bukan kayak saya, rupa parasnya, bundarnya. Topi saya, bundar topi. Kok jadi bundar ya? Maksudnya begini, orang yang bersuka cita, dia suka tertawa. Oke? Ada orang itu lupa tertawa. Karena sehari-hari dia marah. Saya mau ajak dulu saudara sini. Ya, lepaskan kesedihanmu. Kesedihanmu tidak akan mengubah satu hasta pun masalahmu. Banyak orang meninggal bukan karena sakit. Karena paranoid. Karena ketakutan. Karena kekhawatiran.
Harusnya biasa dipulihkan. Tapi dia khawatir. Tuhan itu memelihara sempurna. Ya. Beli gedung ini nggak ada uang. Bayarnya pasti pakai uang, bukan pakai daun. Tapi sudah lunas ini gedung. Dari mana? Iman. Saya pernah dalam ketakutan di pesawat, waktu pesawat sudah berapa kali bolak-balik nggak bisa mendarat karena ada gangguan. Khawatir. Tapi saya harus kalahkan itu. Dan saya berkata, Jesus the King of Peace. Kapan damai sejahtera terjadi? Waktu ku takut. Kita boleh berkata, ku tidak takut. Itu yang ngomong apa lagi takut? Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Nah, mulai berubah wajahnya. Ada wajah yang tadi putus asa, sudah mulai agak bersinar. Yang tadi panjang kayak pepaya, udah mulai bulat kayak jeruk-jeruk. Nah, itu udah. Udah mulai ketawa-ketawa. Lihat kanan kiri, masih kayak pepaya, atau udah kayak jeruk. Lihat wajahnya. Saudara, emosimu, marah-marahmu, ketakutanmu tidak mengubah keadaan. Justru kamu mengutuk keadaan hari esok. Memang keadaan tidak baik hari ini. Tapi hati yang gembira akan membuat amfetamin dalam tulang Anda. Kita sama-sama yuk, sama-sama hitungan ketiga, tertawa bareng-bareng. Ya nggak apa-apa kan rame-rame. Cuma pester pesan satu ya. Satu pesan, jangan lupa loh ya. Jangan lupa ya. Jangan tertawa sendiri. Apalagi di tempat gelap sendiri yang bahaya. Kita coba ya sama-sama ya. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Haleluya. Masih 70%. Masih ada yang jaim. Ada yang jaim. Ya. Kita coba lagi sama-sama. Iya, ayo. 1, 2, 3. Saudara sedang melahirkan ada sebuah amfetamin, sebuah nutrisi, sebuah kesehatan yang mengalir dalam tubuh Anda. In Jesus' name. Jadi poinnya adalah banyak-banyak tertawa. Tulang patah masih bisa sambung. Kalau kita pasang gips saja loh. Satu video pester waktu penyembuhan itu aliran di mana? Di bandara. Ini sudah retak loh. Ada aliran kesembuhannya. Langsung ketika dilepas dan dipulihkan. Ya. Kalau gips saja, dokter berkata begini, ya udah di gips ya sekian bulan, mudah-mudahan bisa sambung lagi, bisa baik lagi. Betul kan? Ini yang ngomong ini firman Tuhan. Tidak ada tulangmu yang patah. Dia akan menjagamu sempurna. Pak, sudah patah. Tidak ada yang mustahil. Bisa sambung lagi. Itulah gunanya doa. Kalau engkau percaya Tuhan, berdoalah. Tapi kalau engkau berdoa tidak percaya akan Tuhan, stop berdoa. Karena doamu kata Matius pasal 5, kamu hanya naik plafon turun lagi. Tapi kalau engkau percaya, kaget. Yang ngomong kaget juga, kaget juga. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Ya. Kenapa kakinya? Nah ini kita udah berarti tertawa lagi ya, nggak apa-apa lah. Hati yang gembira adalah obat.